Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Baru juara SCC Main Event 2020, Hikaru Nakamura juara lagi. Ya, Hikaru Nakamura berhasil menjadi juara, salah satunya berkat kemenangan pada round ke-10 saat menghadapi perlawanan dari International Master Tuan Minle. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz, tepatnya pada ronde ke-10, yang berlangsung pada tanggal 16 Desember 2020, sekitar pukul 3:05 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara International Master asal Vietnam, yaitu Tuan Minle, yang pernah disebut oleh salah satu komentator chess.com sebagai International Master terkuat dunia, menghadapi Grandmaster Hikaru Nakamura yang berasal dari Amerika Serikat. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Grandmaster Hikaru Nakamura menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3218 menghadapi Tuan Minle yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2969. Di sini, Tuan Minle memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion C5 oleh Hikaru Nakamura. Ini membuat permainan ini masuk dalam pertahanan Benoni, khususnya dalam variasi Benoni tua. Pion C3, pion D5, kuda F3, kuda C6, gajah F4, menteri B6, menteri D2, kuda F6, pion E3, gajah G4 mengancam kuda putih, gajah E2 menjaga kuda putih tersebut, pion E6, rokade pendek oleh Tuan Minle, gajah E7, pion H3, gajah H5, kuda E5. Di sini mengajak pertukaran gajah ya, yang diterima oleh Hikaru Nakamura dengan gajah pukul gajah di petak E2 dan menteri pukul gajah di petak E2. Rokade pendek oleh Hikaru Nakamura. Benteng D1, benteng A menuju C8, gajah C5 atau G5 maksudnya ya. Benteng C7, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Kuda pindah ke petak D3. Di sini mengancam pion hitam yang ada di petak C5 sebanyak 2 kali. Untuk menjaga pion tersebut, hitam membalas dengan gajah menuju petak E7. Dan di sini terjadilah pertukaran buah yang cukup panjang ya di antara kedua pemain. Diawali dengan kuda pukul pion, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion. Kuda D2, menteri pindah ke petak B6, mengincar pion lemah putih yang ada di petak B2. Kuda pindah ke petak B3, kuda E5, kuda D4, kuda C4 mengancam pion putih 2 kali, benteng A menuju B1 melindungi pion tersebut, kuda kembali ke petak D6, kuda F3, benteng F menuju C8, menteri D3, menteri C6, kuda G5 memberikan ancaman 2 kali ya terhadap pion lemah hitam yang ada di petak H7. Ancaman ini ditangkal oleh Hikaru Nakamura dengan memajukan pion 1 langkah ke petak G6. Kuda kembali ke posisi F3, menteri A4 mengincar pion lemah putih yang ada di petak A2, pion maju 1 langkah ke A3, pion B5, menteri D4 mengajak pertukaran menteri oleh Tuan Minle yang diterima oleh Hikaru Nakamura dengan menteri pukul menteri dan menteri hitam dipukul dengan benteng putih. Pion A5, raja F1, benteng B8, raja E2, raja G7,
pion G4, pion H6, pion H4, benteng C menuju B7, kuda D2, pion F5, benteng G1, raja F6, pion G5 skak, pion H pukul G5, dan pion H pukul G5 dengan tempo skak, raja pindah ke petak G7. Nah, dari situasi papan semacam ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya sempat terjadi permainan buntu di antara Hikaru Nakamura dan Tuan Minlay. Namun, nantinya Hikaru Nakamura berhasil membuat permainan ini menjadi lebih terbuka lagi hingga akhirnya menghasilkan kemenangan ya. Benteng H4, kuda F7, kuda F3, pion E5, benteng G menuju H1, benteng E7, benteng H7 skak, raja G8, benteng H4, benteng E menuju B7, benteng D1 mengincar pion lemah hitam yang ada di petak D5, benteng D8 menjaga pion tersebut, benteng D menuju H1, benteng B menuju D7, benteng D1, raja G7, benteng D menuju H1, raja F8, benteng H7, benteng E8, raja F1, benteng D6, raja G2, benteng D menuju E6, benteng D1 mengincar pion ini lagi, benteng D8, benteng H4, raja E7, benteng H7, raja F8, benteng H4, benteng B6, raja H7, raja G8. Maksudnya tadi benteng H7 ya. Benteng D menuju H1, dan disinilah seorang Hikaru Nakamura melakukan kesalahan dengan melakukan langkah benteng B menuju B8. Ini sebenarnya adalah langkah salah. Menurut analisa komputer, ada langkah yang lebih baik selain benteng B menuju B8, yaitu dengan melakukan langkah benteng E8. Apabila langkah ini dilanjutkan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Benteng H4, pion E4 mengancam kuda, kuda D4, kuda pukul pion di G5, benteng H8 skak, raja F7, benteng pukul benteng, raja pukul benteng, benteng H8 skak, raja E7, pion B3, kuda E6, dan benteng A8 dan seterusnya ya. Kita kembali. Nah, ini sebenarnya langkah salah. Benteng B menuju B8. Namun, karena mungkin keterbatasan waktu ya, karena turnamen ini menggunakan format waktu 3 menit plus 1 detik. Artinya, akan sangat sulit untuk menemukan langkah terbaik di posisi seperti ini. Sayangnya, Tuan Minlay melakukan langkah benteng menuju petak H4 yang tidak ada berarti apa-apa untuk memanfaatkan kesalahan dari Hikaru Nakamura. Di posisi seperti ini, balasan terbaik adalah benteng pukul kuda. Apabila raja pukul benteng, maka jelas ada kuda pukul pion skak. Kemana raja berpindah? Kemanapun raja berpindah akan hasilnya jelek. Misalkan ya, raja pindah ke petak E7, maka ada garpuan terhadap satu raja dan dua benteng. Misalkan raja pindah, maka kuda pukul benteng misalkan ya. Kita kembali, sebenarnya sama saja. Raja pindah kemanapun juga akan berakhir dengan garpuan terhadap dua benteng. Jadi inilah yang diarahkan oleh analisa komputer bahwa langkah pengorbanan benteng tadi akan bermakna sama, akan mendapatkan benteng kembali dan juga dalam keunggulan posisi yang lebih bagus ya untuk Tuan Minlay. Bisa saja dalam posisi seperti ini, jelas Tuan Minlay bisa lebih unggul karena memiliki pion putih yang ada di petak G5 ya. Oke, kita kembali. Di sini sayangnya melakukan langkah benteng menuju petak H4 yang membuat pertahanan dari Hikaru Nakamura menjadi semakin kuat. Benteng D menuju C8, benteng H7, benteng F8,
benteng H4, benteng F menuju E8, benteng H7, pion B4. Ini kunci dari kemenangan Hikaru Nakamura dengan melakukan langkah pion menuju petak B4, membuat permainan yang tadinya struktur permainannya tertutup sekarang menjadi terbuka. Dan di sini Tuan Minlay memang terpaksa ya harus memakan pion ini dengan pion C pukul B4, pion A pukul B4, pion A4. Tidak menerima pertukaran pion, namun Hikaru Nakamura cerdik juga dengan pion menuju petak B3, mencegah kemungkinan terjadinya pion berpasangan ya di lajur A dan B. Dan inilah yang sangat diharapkan oleh Hikaru Nakamura untuk mendapatkan keunggulan ya, terutama permainan ini sudah memasuki babak akhir. Pion A5, benteng A8 mengincar pion, benteng H4, benteng pukul pion di A5, benteng B4, benteng A menuju A8, benteng B6, raja G7, benteng D1, benteng A menuju D8, dan benteng pukul pion di petak B3. Pion E4 mengancam kuda, kuda D4, kuda pukul pion di G5. Disinilah Hikaru Nakamura unggul mutlak satu pion tanpa bisa diambil kembali keunggulan pionnya oleh Tuan Minlay. Dan dalam posisi seperti ini, Hikaru benar-benar memanfaatkan momentum untuk terus menekan pertahanan dari Tuan Minlay. Benteng skak di petak B7 oleh Tuan Minlay, raja F6, benteng C1, benteng D6, benteng C menuju C7, kuda E6 mengancam benteng, benteng skak di petak F7, raja G5, pion F4 skak, raja G4, kuda E2, pion D4, benteng H7, pion D pukul E3 sudah unggul 2 pion ya oleh Hikaru Nakamura. Benteng H3, kuda pukul pion di F4 dengan tempo skak, kuda pukul kuda, raja pukul kuda, benteng skak di petak H4, raja G5, dan setelah putih melakukan langkah raja G3, Hikaru Nakamura mempunyai langkah bagus pada langkah selanjutnya ya untuk membuat permainan ini berakhir dengan kemenangannya. Langkah simpel sebenarnya dengan melakukan langkah pion menuju petak E2. Dan dalam situasi seperti ini, Tuan Minlay memutuskan untuk menyerah. Ada beberapa alternatif langkah yang bisa dilakukan oleh Tuan Minlay apabila masih melanjutkan permainan. Namun, tentu semuanya akan berakhir dengan kekalahan. Apabila benteng mencegah ya, agar tidak terjadi promosi dengan melangkah ke H1, maka jelas ada benteng menuju petak D1. Jelas promosi sudah tak terhindarkan. Dan di sini, apabila raja yang mengejar pion, ini sebenarnya langkah yang paling tepat untuk menghindarkan promosi. Namun, ada raja pukul benteng. Dan jelas, dalam posisi seperti ini, Hikaru Nakamura akan menang mudah dengan Tuan Minlay. Jadi tidak ada balasan langkah terbaik bagi Tuan Minlay di posisi seperti ini. Sehingga Hikaru menang pada partai ke-10. Dan setelah imbang lawan Parham Maksudlo pada babak ke-11, Hikaru Nakamura juara turnamen Title Tuesday Blitz pada tanggal 16 Desember 2020. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.